Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amsal Junid dalam kuliah seri Sistem Informasi Akuntansi dengan topik System Implementation atau implementasi sistem. Pada fase implementasi sistem, ada hal-hal yang harus menjadi pokok perhatian akuntan dan auditor. Yang pertama adalah pengelolaan dari implementasi sistem itu sendiri. Yang kedua adalah pengembangan software. Yang ketiga, pendokumentasian software. Yang keempat, perpindahan database. Yang kelima, converting atau memulai penggunaan sistem yang baru. Dan terakhir, akuntan harus memperhatikan pelaksanaan atau akuntan atau auditor harus melaksanakan post implementation audit. Ada dua teknik yang lazim digunakan dalam mengelola implementasi sistem. Yang pertama adalah Project Evaluation and Review Technique, yang disebut dengan PERT, di mana di sini akan dihitung critical path, yaitu jadwal kritis yang menentukan pekerjaan apa yang harus didahulukan sehingga proyek bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, ada teknik Gantt chart, yaitu yang memuat schedule dan aktivitas yang akan dilakukan setiap tahap. Jika perusahaan memilih untuk mengembangkan software secara in-house, mengembangkan sendiri, tentu kita harus memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Penggunaan modular approach dalam programming akan sangat bermanfaat karena modular approach dalam programming akan meningkatkan efisiensi dalam penulisan program karena program dapat dites dan dibuat secara independen. Yang kedua, akan menciptakan efisiensi dalam memelihara sistem karena modul-modul yang kecil lebih mudah untuk dianalisa dan diubah. Yang ketiga, akan menciptakan pengendalian yang lebih baik karena sistem yang lebih kecil, modul yang lebih kecil akan lebih kecil pula kemungkinan mengandung kesalahan maupun penyimpangan. Software yang sudah dibuat harus diuji, harus dites. Pertama, harus dilakukan pengujian secara independen, secara terpisah-pisah. Kemudian pengujian harus dilakukan secara menyeluruh setelah sistem diintegrasikan. Pengujian modul secara independen atau bagian-bagian sistem diuji dengan menggunakan tes data, yaitu data yang disiapkan untuk menguji sistem, apakah sistem telah bekerja dengan baik. Tes data ini harus mencakup segala macam kemungkinan, yaitu kemungkinan data yang diinput benar atau data yang diinput salah. Setelah tes software secara individu dilakukan, maka akan dilakukan tes sistem secara menyeluruh. Ada 3 macam dokumentasi sistem yang harus disiapkan. Yang pertama, dokumentasi yang berisikan komentar dan catatan yang dibuat oleh desainer dan programmer yang dimuat di dalam program komputer itu sendiri. Yang kedua, bagan alir. Yang ketiga, bagan program.
Dan berikutnya dokumentasi sistem yang diperlukan oleh operator yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sistem. Yang ketiga, dokumentasi yang diperlukan oleh user, yaitu alat bagaimana menjalankan sistem yang berisikan tutorial dan alat bantu atau help features. Dan semua dokumentasi ini tentu diperlukan juga oleh akuntan dan auditor. Setelah sistem diuji dan memperoleh persetujuan resmi untuk digunakan, maka akan dilakukan konversi database, perpindahan database. Dalam pemindahan database ini harus dipastikan data yang dipindahkan dari sistem yang lama semuanya adalah data yang valid. Yang kedua, harus dilakukan rekonsiliasi. Setelah pindah, harus dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa semua data lama sama dengan database yang baru. Yang ketiga, harus dipastikan pada saat konversi ini adanya backup dari file-file sebelum kita konversi untuk berjaga-jaga jika terjadi kegagalan pada saat konversi. Sebelum sistem baru digunakan, harus dipertimbangkan ditentukan pendekatan perpindahan. Perpindahan dapat dilakukan secara langsung atau cut over. Artinya sistem lama ditinggalkan dan sistem baru digunakan. Atau kita bisa konversi atau pindah secara bertahap. Jadi pindah sebahagian-sebahagian. Atau kita pindah secara paralel. Artinya sistem baru digunakan sementara sistem lama masih digunakan. Nah, tentu pendekatan ketiga ini memerlukan biaya yang besar karena biaya sistem lama masih ada sementara biaya operasional sistem baru sudah dimulai terjadi. Setelah sistem baru digunakan beberapa waktu, akan dilakukan post-implementation review atau post-implementation audit untuk memastikan apakah sistem benar-benar sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Ada dua hal yang benar-benar perlu harus dievaluasi waktu post-implementation review, yaitu pertama, kecukupan rancangan sistem, kemudian akurasi sistem dari segi waktu, biaya, dan manfaat yang dihasilkan. Informasi dari hasil post-implementation review akan menghasilkan feedback untuk meningkatkan proyek pengembangan sistem di masa yang akan datang. Akan tetapi, jika hasil review menyimpulkan kalau sistem baru sangat banyak mengandung kesalahan-kesalahan desain, kemungkinan hasil post-implementasi sistem akan menyarankan untuk menghentikan penggunaan sistem. Arti kata, proyek dianggap gagal. Karena sebagian besar penyebab kegagalan sistem karena buruknya rancangan dan implementasi yang tidak tepat, maka pada fase implementasi sistem ini, akuntan hendaknya menyumbangkan keahliannya untuk menghindari sistem yang tidak baik. Yang pertama, akuntan menyumbangkan keahliannya untuk menetapkan bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan standar requirement untuk menyiapkan laporan keuangan.
Yang kedua, akuntan berperan dalam merumuskan spesifikasi dokumentasi sistem yang akan bermanfaat untuk pelaksanaan audit. Akuntan juga berperan dalam mengevaluasi kecukupan kontrol sehingga sistem sudah mengandung atau menerapkan prinsip-prinsip internal control yang baik.